Ya, pemirsa, sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri Pendidikan. Hal tersebut membuat mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Dan berikut perjalanan kurikulum pendidikan di tanah air sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat. Kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi. Tercatat, kurikulum di dunia pendidikan Indonesia sudah mengalami perubahan sejak tahun 1947. Perubahan itu terus terjadi hingga saat ini. Kurikulum sebagai standar kompetensi lulusan dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya adalah pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum ini kemudian disempurnakan kembali di tahun 1952 dengan lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Di penghujung era Presiden Soekarno muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Kurikulum ini fokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau yang lebih dikenal dengan istilah Pancawardana. Kurikulum ini kemudian diperbaharui kembali dengan hadirnya Kurikulum 1968 yang memiliki perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Di tahun 1984, kurikulum pendidikan nasional beralih ke sistem CBSA atau cara belajar siswa aktif. Konsep-konsep yang dipelajari siswa harus didasarkan pada pengertian, baru kemudian diberikan latihan setelah siswa mengerti. Tahun 1994 terjadi perubahan kurikulum yang menonjol. Dalam kurikulum ini ada pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur wulan. Sistem ini menekankan materi pelajaran yang cukup padat dan berorientasi kepada materi pelajaran. Kurikulum 1994 bersifat populis dengan memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia.